Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesempatan, Allah berikan umur, dan kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan yang luar biasa, yang kita berharap dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan waktu-waktu yang berharga di Ramadan ini bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan salah satu agar waktu kita bisa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak bersyukur atas nikmat waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan waktu-waktu ini bisa kita isi dengan aktivitas yang positif, agenda-agenda yang baik, agenda amal soleh dan amal ibadah yang akan melahirkan dan membuahkan investasi akhirat yang besar nanti ketika kita telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kita umatnya, dan mudah-mudahan kita bisa membalas cinta beliau. Dan tanda orang yang mencintai itu adalah banyak menyebut dan mengingat, karena pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, siapa yang mencintai sesuatu dia akan banyak mengingatnya. Maka mari kita balas cinta Nabi kepada kita dengan membuktikan bahwa kita mencintai beliau dengan banyak menyebut dan mengingat beliau di dalam salawat kita sehari-hari, terutama di waktu-waktu mulia di bulan Ramadan ini. Mari kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita saat ini adalah tentang hikmah sabar. Apa itu sabar? As-sabru habsun nafsi. Kesabaran itu adalah memenjarakan hawa nafsu. Kesabaran itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Kesabaran itu adalah menahan diri. Tentu menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai atau di sesuatu yang menjadi hal-hal yang membuat seseorang tidak nyaman. Maka kesabaran ini merupakan sebenarnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kesabaran ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Surat Ali Imran di ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan perkuatlah kesabaran kalian, warabitu, dan bersiap siagalah kalian, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Allah merintahkan isbiru wasabiru karena kita pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian, sehingga yang dibutuhkan adalah kesabaran, menahan diri agar kemudian kita lulus dari segala macam bentuk ujian tersebut. Yang harus kita ketahui juga adalah bahwa kesabaran itu ada 3 macam. Bukan hanya satu macam yang biasanya masyarakat kita kalau dikatakan sabar, itu dia ingat sabar atas musibah. Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, itu adalah bentuk kesabaran. Tapi itu hanya salah satu bentuk atau salah satu jenis dari kesabaran yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan sampaikan bahwa kesabaran itu ada 3 jenis. Ada 3 bentuk kesabaran. Justru yang paling sering Allah uji kita dengan bentuk-bentuk kesabaran itu justru 2 bentuk yang bukan disebutkan, yang kita sebutkan tadi. Bukan kesabaran atas musibah atau dalam menanggung musibah atau ujian. Tapi justru 2 kesabaran ini, 2 kesabaran yang lain, itulah yang Allah sering uji kita dengannya. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam ketaatan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan ketaatan, akan menguji kita dengan perintah, kerjakan ini,
lakukan ini, beribadahlah dan seterusnya. Maka kalau seseorang tidak sabar, maka dia tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah itu. Dia akan sulit dan berat untuk melaksanakan arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terjaga ketaatan kita selama kita hidup di dunia ini, maka pasti dibutuhkan kesabaran. Dan ketaatan itu Allah uji setiap hari. Sholat saja 5 waktu sehari semalam yang wajib, itu harus kita kerjakan. Harus sabar kita mengerjakannya. Tidak boleh ditinggalkan sama sekali, apapun kondisinya. Maka kita akan diuji terus dengan ketaatan itu setiap hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis yang kedua, as-sabru 'anil maksiyah. Kesabaran dari maksiat. Maksudnya kesabaran untuk tidak melakukan maksiat, untuk meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat. Dan ini juga setiap hari Allah uji kita dengannya. Sabarkah kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, untuk tidak melihat yang haram, untuk tidak mendengar yang haram, untuk tidak bicara yang haram, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram. Pasti kita akan diuji oleh Allah setiap hari. Apakah kita sabar untuk meninggalkan maksiat? Barulah jenis yang ketiga yang dipahami oleh sebahagian besar masyarakat kita, bahwa kesabaran itu adalah as-sabru 'alal musibah. Kesabaran atas musibah ataupun dalam menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan uji kamu, kata Allah. Kami akan menguji kalian bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Kekurangan jiwa, harta, hasil panen, semua itu akan Allah uji kita dengannya. Maka Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam ujian tersebut. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka akan mengatakan, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Maka mereka, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Mereka pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan juga mereka akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, dari penjelasan tentang sabar tadi, sebenarnya di belakang kesabaran itu, di samping dia adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita lakukan dan kita laksanakan. Ada hidayah di balik itu, ada ampunan di balik itu, ada rahmat dari Allah di balik itu. Dan juga di dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah juga Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka sabar juga bisa menjadi penolong untuk kita menghadapi apapun musibah di dunia ini, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka dalam ujian yang Allah berikan kita di hari-hari ini, yaitu wabah ini, maka kita insya Allah akan menerimanya dengan lapang hati. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita orang yang beriman meyakini bahwa di belakang ini ada rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita. Allah mencintai kita ketika kita bersabar atas musibah ini. Mari kita kuatkan kesabaran kita. Dan di bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Sehingga Ramadan ini betul-betul kita harus memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk melatih diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari kemaksiatan kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Dan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.